Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tema biokimia. Judul yang kami angkat yaitu hemoglobin, merupakan senyawa kompleks dalam kimia koordinasi yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman harus kenal nih siapa aja anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Vinka Fastricia TJ. Yang kedua ada Ainul Ilmiatuz Zahra. Yang ketiga ada Novi Fitriatunisa. Yang keempat ada Isnaini Putri Salimna. Yang kelima ada Fadila Desinta Yuliani. Dan yang keenam ada Afda Fadila. Nah, lanjut ke materi pertama, yaitu pengertian dari hemoglobin. Senyawa kompleks atau sering pula disebut sebagai senyawa koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, tak terkecuali pada sistem biologi manusia. Salah satunya adalah hemoglobin dengan melibatkan logam Fe atau besi. Hemoglobin sendiri adalah suatu zat berwarna merah pada darah yang menyebabkan darah menjadi berwarna merah. Hemoglobin disebut sebagai suatu protein yang mengandung zat besi atau Fe yang mengikat oksigen. Satu molekul hemoglobin dapat mengikat 4 atom oksigen. Oke, fungsi dari hemoglobin. Hemoglobin adalah komponen yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi utama hemoglobin yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Fungsi hemoglobin sendiri adalah mengatur pertukaran oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar, membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Poin selanjutnya adalah struktur hemoglobin. Hemoglobin tersusun dari 4 molekul protein yang saling berikatan. Hemoglobin normal pada orang dewasa atau HbA tersusun atas 2 alfa dan 2 beta globulin chains. Sedangkan hemoglobin normal pada bayi ketika dalam kandungan maupun telah lahir tersusun atas beberapa rantai beta dan molekul hemoglobinnya terbentuk dari 2 rantai alfa dan 2 rantai gamma yang disebut dengan HbF. Pada manusia dewasa, hemoglobin berupa tetramer atau mengandung 4 subunit protein yang tersusun atas 2 subunit alfa dan beta yang berikatan secara non-kovalen. Pada pusat hemoglobin terdapat cincin heterosiklik yang disebut dengan porifin. Porifin ini tersusun atas 4 cincin viral. Pada cincin tersebut terdapat 4 gugus mitral dan gugus pinel, serta 2 sisi rantai propional. Porifin yang menahan 1 atom besi disebut dengan heme. Setiap subunit hemoglobin mengandung 1 heme, sehingga secara keseluruhan, hemoglobin memiliki kapasitas 4 molekul oksigen. Pada molekul heme tersebut, Fe dapat melekat dan mengantarkan oksigen serta karbon dioksida dalam darah ke seluruh jaringan tubuh. Dan selanjutnya adalah jenis hemoglobin yang terbagi atas 3, yaitu embrio, fetal, dan adult. Yang pertama adalah hemoglobin embrio, yang merupakan Hb primitif yang dibentuk oleh eritrosit primatur di dalam yolk. Hbe ditemukan di dalam embrio dan akan tetap ada sampai umur gestasi 12 minggu. Yang kedua adalah hemoglobin fetal atau yang disingkat HbF, merupakan Hb utama pada letus dan newborn. HbF sudah mulai disintesis di hepa sejak umur gestasi 5 minggu dan akan tetap ada sampai beberapa bulan setelah kelahiran. Yang ketiga adalah hemoglobin adult atau HbA. HbA ini merupakan jenis Hb yang utama, yaitu persentase 95-97%. Di dalamnya ada HbA2, 2% sampai 3%, dan HbA1. HbA2 ini muncul pada akhir masa fetus sampai memasuki masa anak-anak, sedangkan HbA1 merupakan Hb yang terbentuk selama proses pematangan eritrosit. Pembentukan hemoglobin. Pembentukan hemoglobin dimulai dari pembentukan heme, yaitu dari mitokondria melalui reaksi antara glisin dan succinyl-CoA yang membentuk senyawa yang dinamakan aminolevinil acid atau ALAD. Enzim ALAD yang terbentuk kemudian keluar ke sitosol dan dengan enzim perantara ALAD dehidratase membentuk porfirinogen yang merupakan prazat pertama pirol. ALAD dehidratase sangat sensitif terhadap inhibisi oleh timbal. 4. Porfirinogen berkondensasi membentuk tetrapirol linier, yaitu hidroksimetilbilana yang dikatalisis oleh enzim PBG deaminase. Hidroksimetilbilana ini selanjutnya mengalami siklisasi spontan membentuk uroporfirinogen 1 yang simetris atau diubah menjadi uroporfirinogen 3 yang asimetris dan membentukkan enzim tambahan yaitu uroporfirinogen 3 konsitase. Pada kondisi normal hampir selalu terbentuk uroporfirinogen 3. Uroporfirinogen 3 selanjutnya mengalami dekarboksilisasi membentuk korporfirin yang dikatalisis oleh enzim uroporfirinogen dekarboksilase. Komproporfirin masuk ke dalam mitokondria serta mengalami dekarboksilasi dan oksidasi. Reaksi ini dikatalisis oleh korporfirin oksida sedangkan membentuk porfirinogen. Porfirinogen selanjutnya mengalami proses
penyatuan dengan Fe2+ melalui suatu reaksi yang dikatalisis oleh ferroselatase membentuk heme. Heme ini kemudian bereaksi dengan globin dan akhirnya membentuk hemoglobin. Transport oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dalam tubuh manusia, 98,5%-nya itu ditransportasikan oleh hemoglobin dalam darah membentuk oksihemoglobin. Kemudian 1,5% dari oksigen itu larut dalam plasma darah. Ikatan oksigen dengan hemoglobin itu berikatan dengan longgar dan reversibel. Tekanan parsial oksigen itu meningkat dalam pembuluh kapiler paru-paru yang akan menyebabkan semakin kuatnya ikatan oksigen dengan hemoglobin. Ketika tekanan oksigennya rendah, maka akan memperlemah ikatan oksigen dengan hemoglobin, sehingga oksigennya itu lebih mudah dilepaskan oleh hemoglobin. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi ikatan oksigen hemoglobin itu, yang pertama ada keasaman pH. Jika pH semakin asam, maka ikatan hemoglobin dengan O2 itu semakin lemah, sehingga oksigennya mudah lepas. Kemudian yang kedua adalah tekanan karbon dioksida. Jika tekanan karbon dioksida semakin meningkat, maka semakin banyak karbon dioksida yang berikatan dengan hemoglobin dan semakin mudah untuk hemoglobin melepaskan oksigen. Kemudian yang ketiga ada temperatur atau suhu. Semakin tinggi suhu, kadar oksigen yang dilepaskan dari hemoglobin itu semakin tinggi. Kemudian yang keempat ada bifosfoglycerat, itu substansi yang ditemukan dalam sel darah merah. Dibentuk dalam sel darah merah dan dapat menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Kemudian karbon dioksida itu ditransportasikan dalam 3 bentuk. 7% karbon dioksida itu terlarut dalam plasma darah. Kemudian setelah mencapai paru-paru, karbon dioksida itu berikatan dengan hemoglobin membentuk HbCO2. Dan pembentukannya itu dipengaruhi oleh tekanan karbon dioksida, tekanan CO2-nya sendiri. Kemudian 70% dalam bentuk ion bikarbonat. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus. Oksigen dari alveolus berdifusi ke dalam darah. Di dalam sel-sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Selanjutnya, oksihemoglobin beredar bersama darah menuju ke seluruh tubuh. Di dalam sel tubuh, oksigen dilepaskan sehingga oksihemoglobin itu terurai menjadi hemoglobin kembali. Reaksinya yaitu Hb plus CO2 menjadi HbCO2. Reaksi pembentukan Hb plus CO2 itu terjadi di jaringan, kemudian dihasilkan produk HbCO2 itu terjadi di alveolus. Sementara itu, karbon dioksida yang dibentuk melalui respirasi sel itu diangkut menuju paru-paru. Setelah sampai di alveolus, karbon dioksida itu berdifusi dari kapiler ke alveolus dan nantinya dikeluarkan melalui saluran pernafasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dosis hemoglobin bagi tubuh. Kadar hemoglobin adalah ukuran pigmen respiratorik dalam butiran-butiran darah merah. Jumlah hemoglobin dalam darah normal adalah kira-kira 15 gram setiap 100 ml darah dan jumlah ini biasanya disebut 100%. Bisa dilihat tabel berikut. Jika terjadi penurunan kadar hemoglobin, maka akan menyebabkan terjadinya anemia. Kadar hemoglobin dalam darah dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain yang pertama, kadar hemoglobin menurun berdasarkan peningkatan usia. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, logam berat. Logam berat yang masuk ke tubuh melalui pernapasan akan langsung berinteraksi dengan darah. Yang keempat, merokok. Merokok merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kadar hemoglobin. Dan yang kelima, ada lama kerja. Kemudian yang keenam ada penggunaan APD saat bekerja. Untuk pemeriksaan kadar hemoglobin dapat diambil sampel dari darah vena atau darah kapiler. Banyak metode yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin, yaitu 1. Metode Tallquist. Nah, prinsip kerja cara ini adalah dengan membandingkan darah asli dengan suatu skala warna yang bertingkat-tingkat, mulai dari warna merah muda sampai merah tua, mulai 10% sampai 100%. Yang kedua, metode Sahli. Nah, metode ini merupakan suatu cara pemeriksaan hemoglobin secara visual. Yang ketiga, metode Chan methemoglobin. Pada cara ini, ketelitian yang dapat dicapai kurang lebih 2%. Hemoglobin darah diubah menjadi Chan methemoglobin dalam larutan yang berisi kalium ferricyanida dan kalium cyanida. Dan yang terakhir, yang keempat, metode oksihemoglobin. Metode ini merupakan metode paling sederhana dan cepat dalam fotometri, tetapi tidak dipengaruhi oleh kenaikan bilirubin plasma. Cara meningkatkan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin dapat diatasi dengan cara meningkatkan kadar hemoglobin atau mengobati penyakit yang menyebabkan kadar hemoglobin berkurang. Beberapa kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan produksi hemoglobin dalam tubuh berkurang antara lain anemia defisiensi besi, anemia aplastik, kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sel darah merah seperti vitamin B12 atau asam folat, gagal ginjal kronis atau kerusakan hati berat, kanker darah, hipotiroidisme, efek samping obat-obatan tertentu seperti obat kemoterapi dan obat antiretroviral ARV untuk infeksi HIV. Beberapa cara untuk meningkatkan kadar hemoglobin yaitu yang pertama, meningkatkan asupan zat besi, vitamin B12, dan folat. Kedua, terapi eritropoietin. Yang ketiga, transfusi darah. Yang keempat, terapi sel punca. Kondisi kekurangan hemoglobin tentu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kadar hemoglobin normal, beserta penyebab dan cara mengatasi kadar hemoglobin yang menurun.
Dampak akut dari kekurangan hemoglobin antara lain yang pertama, sering pusing, yang kedua, mata berkunang-kunang, yang ketiga, nafas cepat atau sesak nafas, yang keempat, pucat.